Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farhun, MPD dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Semawa Sumbawa Besar akan mempresentasikan tugas PKDP 2024 angkatan keempat yang diselenggarakan oleh PTP UIN Mataram. Ya, langsung saja kita ke pendahuluan materi mata kuliah tafsir Tarbawi, perintah menuntut ilmu dan kewajiban belajar mengajar. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu sebagai bagian integral dari kehidupan seorang muslim, yang dimana sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis mengandung banyak perintah untuk menuntut ilmu, menjadikannya kewajiban bagi umat Islam. Ya, di slide selanjutnya ini menjelaskan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaqah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi di sini sudah jelas. Selanjutnya Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dua ayat ini menjelaskan pentingnya menuntut ilmu, di mana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah menjadi sumber hukum yang pertama dan utama. Dan apabila kita melakukan perintah, kita akan mendapatkan ganjaran yang disebut dengan pahala. Lanjut kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama juga bahwa hadis adalah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Di sini Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis yang kedua, carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Bunyinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Makna dan hikmah menuntut ilmu itu adalah kewajiban agama yang tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Kita pindah ke slide yang selanjutnya, kewajiban belajar bagi setiap muslim. Tanggung jawab individu setiap muslim harus berusaha untuk mencari ilmu dan memahami ajaran Islam dengan baik. Jadi, tanggung jawab individu adalah tanggung jawab diri kita sendiri, pribadi, nafsi-nafsi. Setiap muslim itu harus berusaha untuk mencari ilmu apa saja yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena menuntut ilmu itu, apabila kita menjadi, bisa dibilang sebagai dokter, harus wajib mempelajari ilmu kedokteran. Pegang Quran hadis, harus wajib mempelajari Quran dan hadis. Ya, selanjutnya ilmu yang dimiliki digunakan untuk kebaikan umat dan memperbaiki umat. Maksudnya di sini ilmu yang dimiliki jangan digunakan dalam kejelekan, akan tetapi harus kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh hadis, bahwa ilmu itu digunakan untuk kebaikan umat dan memperbaiki diri. Jenis ilmu yang wajib dipelajari, ilmu agama yang terkait dengan kewajiban ibadah. Makanya dibagi ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Selanjutnya ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Contohnya seperti mata kuliah kita tafsir Tarbawi ini. Ya, selanjutnya slide yang berikutnya, kewajiban mengajar dalam Islam. Peran pengajaran dalam pendidikan Islam. Kita harus bisa berperan dalam mengajarkan bidang keilmuan kita dalam pendidikan Islam. Mulai dari bawah kita mengajarkan Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6. Lanjut Al-Quran. Terus bagaimana mendalami Al-Quran. Terus dan terus dan terus. Selanjutnya mengajar adalah tanggung jawab yang sangat mulia. Para guru memiliki peran yang penting dalam membimbing. Di sini kita garis bawahi bahwa para guru memiliki peran yang penting dalam membimbing umat untuk mencapai kemajuan dalam ilmu. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam mengajar. Nabi Muhammad adalah sosok makhluk ciptaan Allah yang mulia, yang terpilih, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hadis tentang mengajar udah kita ketahui tadi. Hadis yang 2, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Selanjutnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ada utlubul ilma walau bisin. Selanjutnya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Ini adalah hadis yang menuntut kita untuk menunjukkan sesuatu kebaikan.
menunjukkan suatu kebaikan saja sudah bernilai sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Selanjutnya hak guru. Seperti penjelasan yang namanya hak. Hak itu apa? Hak guru mendapatkan penghormatan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan kesabaran, hikmah dalam menyampaikan ilmu. Kewajiban guru di sini adalah menyampaikan ilmu dengan penuh amanah, mendidik akhlak dan adab murid, memastikan ilmu yang diberikan bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Kita singkat saja langsung ke slide selanjutnya. Pengaruh positif ilmu terhadap umat. Meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam, menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Kewajiban bersama. Menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah kewajiban yang saling melengkapi antara murid dan guru. Itu adalah kewajiban bersama. Menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah kewajiban yang saling melengkapi antara murid dan guru. Slide selanjutnya, implementasi dalam pendidikan tarbiyah. Tarbiyah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan terbawi berfokus pada proses pembentukan karakter dan moral dalam menuntut ilmu. Pembelajaran yang tidak hanya bersifat intelektual tetapi juga emosional dan spiritual. Contoh praktik belajar mengajar dalam terbawi ialah mendidik dengan kasih sayang, mengedepankan akhlak mulia dalam setiap proses pembelajaran. Ya, kita lanjut. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik dalam aspek agama maupun kehidupan dunia. Mengajar juga merupakan tanggung jawab yang mulia, yang membawa pahala bagi pengajarnya. Keduanya, yaitu belajar dan mengajar, harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan ikhlas demi kebaikan umat dan bangsa. Ya, demikian presentasi dari saya Muhammad Tarhun, peserta PKDP Angkatan keempat 2024 PTP UIN Mataram. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.